Shalom, nama saya Marlana Aristokrat Wijaya. Saya hari ini kan mempresentasikan tentang peranan tokoh sejarah dalam pergerakan nasionalisme. Pergerakan nasional tahun 1908 merupakan corak baru dalam perjuangan melawan penjajahan. Pada periode tersebut, masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh golongan intelektual membentuk sejumlah organisasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pribumi. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut dipilih karena pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi pertama yang memicu tumbuhnya pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo dipelopori oleh salah satu tokoh pergerakan nasional, yaitu Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo adalah sosok yang pandai dan lulus dari sekolah kedokteran hingga menjadi pejabat kesehatan. Jiwa-jiwa pemberontakannya tampak saat ia memimpin redaksi surat kabar Retno do Milah. Melalui surat kabar itu, Wahidin melemparkan gagasannya soal kebangkitan Jawa meliputi nasionalisme, pendidikan, kesamaan derajat, dan budi pekerti. Namun upayanya di Retno do Milah kurang membuahkan hasil. Ia pun mundur dan memperjuangkan gagasannya dengan berkeliling menemui pejabat pemerintahan di Jawa yang berpengaruh. Meski gagasannya banyak mengalami penolakan, Wahidin akhirnya bertemu dengan Sutomo dan sepakat untuk membuat sebuah organisasi. Organisasi itu adalah Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Budi Utomo tidak hanya memajukan pendidikan, tetapi juga menyadarkan masyarakat Jawa akan martabatnya sebagai bangsa. Tokoh yang kedua adalah Dr. Sutomo. Peranan Dr. Sutomo sangat penting dalam mengubah metode perlawanan terhadap penjajah. Beliau merupakan orang pertama yang memiliki pemikiran untuk mengubah metode perlawanan terhadap penjajah yang semula menggunakan angkatan bersenjata menjadi lebih modern dan terdidik. Keprihatinannya terhadap bangsa sangat besar, sehingga pada tahun 1907 beliau mendukung penuh gagasan dan pemikiran Dr. Wahidin untuk membentuk suatu organisasi pelajar. Dr. Sutomo bersama rekan-rekannya yaitu Gombrek, Saleh, Suleman, dan Gunawan mengadakan suatu pertemuan untuk membahas pendirian suatu organisasi yang dapat menghimpun masyarakat pelajar. Dari sini organisasi Budi Utomo lahir, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini disambut baik oleh para kaum priai muda, terutama mereka yang berasal dari Stovia. Selanjutnya, tokoh pergerakan nasional yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Melalui tulisannya, dia berani mengkritik pemerintah Belanda. Tindakan tersebut membuat 3 serangkai ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Nyatanya, pengasingan ke negeri kincir angin tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara patah semangat dalam memperjuangkan Indonesia. Ki Hajar Dewantara tetap berani mengungkapkan pemikiran dan kritikannya terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya. Bahkan ketika bergabung dengan sebuah organisasi pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging, dia juga tidak berhenti untuk menulis di media massa. Kemudian dia mendirikan sebuah kantor berita pertama yang bernama Indonesische Persbureau di Den Haag. Selanjutnya, tokoh pergerakan nasional yang keempat adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita karena saat itu keberadaan kaum Hawa seringkali tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Perjuangan dari R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita di Indonesia. Dan tokoh pergerakan nasional yang terakhir adalah Douwe Dekker. Edward Douwe Dekker adalah salah seorang tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Ia ikut dalam organisasi Indische Partij bersama Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Douwe Dekker sempat menulis artikel yang membela teman seperjuangannya,
yaitu Ki Hajar Dewantara. Pasca kritikannya terhadap pemerintah Belanda melalui artikel Als ik Nederlander was, dengan menulis artikel Onze Helden atau Pahlawan Kita. Seperti halnya Ki Hajar Dewantara, Doos Dekker juga banyak bergerak di bidang pendidikan untuk membuka pandangan bangsa Indonesia tentang nasionalisme dan kemerdekaan. Ia mendirikan sekolah Kesatrian Institut untuk mencapai tujuannya tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.